tapi juga kasihan. Jadi ketika dia meninggalkan Alhambra itu, dia bilang dia menoleh ke Alhambra dan dia menangis, dan ibunya itu bilang, janganlah kamu menangis seperti seorang perempuan atas untuk sesuatu yang tidak bisa kamu pertahankan sebagai lelaki gitu. Simbol Granada nih teman-teman. Apakah ada yang mau titip? Oke, sudah selesai belanja. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Ada surpresa. Lihat. Coba baca. Iya. Kan besar sekali. Iya. Merah, Indonesia di mana? Ini Indonesia. Ini hotel teman kami. Sekarang saya mau naik ke atas. Ini karena dia bangunannya bangunan tua, jadi nggak ada cerminnya besar tuh, nggak ada liftnya karena ini bangunan udah ratusan tahun dan pada saat itu belum ada teknologi lift ya teman-teman. Oke. Ini kayak apa ya, dibilang hotel, kayak hostel gitu. Buenos dias. Kayak ruang tunggunya, ada telenya, dan ini namanya Mesones Hostel teman-teman. Teman-teman yang ingin ke Granada bisa menuju ke hotel ini nanti. Ini kurang bahasa Indonesia nih di sini teman-teman. Ntar saya tambahin di sini. Di sini di resepsionis bisa bikin kopi, bikin teh, ada microwave-nya juga. Tuh. Dari booking.com reviewnya 8,3. Hostel ini benar-benar berada di pusat kota, di city center. Saya tunjukin jalannya. Ini jalan di kota ini masih pagi, masih agak sepi. Dan ini belok ke kanan itu udah katedral teman-teman. Jadi deket banget sama katedral Granada. Terus kalau mau ke Alhambra juga dekat, nggak terlalu jauh, jalan 15 menit sudah sampai teman-teman. Dan ada di musim dingin, ketika salju turun, Alhambra di atapnya ditutupi sama salju. Tuh. Hai teman-teman, ini pagi terakhir kita di Granada dan ini kita mau sarapan. Saya mau sarapan churros, Nacho sarapan ala Spanyol, dan Matilde juga sarapan ala Spanyol. Dan kita mau sarapan dulu sebelum kita nanti melanjutkan ke rangkaian kegiatan yang lainnya. Teman-teman, saya mau cobain dulu churros khas Granada, tapi churrosnya beda dengan churros di Castellón karena dia nggak bergerigi. Churrosnya seperti cakwe seperti ini, dan dia kalau masih panas dia crunchy gitu teman-teman. Dengar nggak? Dan ini kita cocokin ke dalam coklat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini teman-teman, saya coba dulu ya. Spektakuler, enak banget teman-teman. Ini juga Enak banget. Ini juga enak, yang mati dia makan. Ada susu dan toast mantequilla. Selamat makan teman-teman. Kami sarapan dulu ya. Oh, enak banget. Lihat. Basta chocolate. Mira. Kita cari hadiah untuk mertua karena untuk ulang tahun mertua, untuk kejutan untuk beliau, tapi belum tahu barangnya cantik banget. Saya suka banget karena dia kayak vintage gitu teman-teman.
Kita lihat dulu mana yang kira-kira bagus. Saya mau yang mangkok-mangkok ini tapi agak besaran. Salam. Coba. Cakep banget. I don't like this. Kita lihat Nacho mau beli apa. This with this? Este también chulo. Este más chulo. Which one you like more, this or this? For me, I like more this, but this one also bonita. Vale, pues entonces este dos. Simbol Granada nih teman-teman. Apakah ada yang mau titip? Saya lagi belanja. Harga-harga di sini nggak terlalu mahal teman-teman. Gantungan kunci, semuanya ada di sini. Kaos, dari mulai alat musik, tempelan kulkas, tas, gelas, mangkok. Good quality and it's only to Ya. This is smart. Maybe I come back the next day here and I come back. Ya sayangku, anakku, ayo. Ya sudah. Oke teman-teman, sekarang kita keluar dari sini. Ini buku ini saya suka banget. Cuman 2 euro. Oke, sudah selesai belanja. Di sini di toko oleh-oleh Artesanas Medina. Bisnis yang sangat ramah lingkungan karena sambil olahraga. Ini yang muternya dia mesinnya pakai tenaga manusia. Bener-bener apa namanya teman-teman, ramah lingkungan dan bikin yang muter sepedanya juga sehat. Wow, mira papa, la tomate, gede banget tomatnya. Wes, saya muy grande. Oke, sekarang Matilde mau pamitan sama temannya. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bien, ¿se despertó ya? ¿Ya desayuna? ¿Es por todo? Rica. Sí, ya A la está, próxima. sí. Teman-teman, ini kita sudah di dalam mobil perjalanan pulang ya teman-teman. 2 hari. How many days actually we were in Granada, entonces? 3 hari 2 malam teman-teman di Granada. Dan hari pertama kita bertemu dengan teman, temu kangen sambil keliling kota Granada. Hari kedua juga. Dan malamnya kita ke Alhambra. Emang saya sengaja sama Nacho ambil tour ke Alhambra malam hari karena saya belum pernah. Biasanya saya itu siang hari. Jadi saya penasaran bagaimana suasana Istana Alhambra malam hari. Dan ternyata bagus banget kalau kita menggunakan mata telanjang untuk melihatnya. Tetapi kalau pakai kamera, di lensa kamera, apalagi kamera saya pas-pasan teman-teman, hasilnya visualisasinya kurang bagus ya teman-teman. Next time kita akan datang lagi ke Granada siang hari dan kita akan berkunjung ke Alhambranya siang hari. Berapa? We try to go to Alhambra during the day. The view is much more better in the camera, in the lens. Next time. Ya. Dan banyak teman-teman yang mungkin sebagian besar dari kita tahulah bahwa Andalusia adalah saksi kejayaan Muslim di masa itu ya. Dan Granada adalah salah satu simbol terakhir runtuhnya kejayaan Islam di masa itu ya teman-teman. Cuman kalau saya tidak terlalu tahu betul bagaimana detail-detail sejarahnya, saya tidak tahu tahun-tahunnya gitu, saya tidak ingat. Cuman secara garis besar yang saya tahu bahwa pertama kali orang Maroko datang ke Spanyol, khususnya di daerah Andalusia itu tahun 700-an ya teman-teman, 711 kalau saya nggak salah, sekitar tahun begitu. Dan mereka itu hanya membutuhkan 11 tahun
untuk menguasai wilayah Spanyol, termasuk di tempat kami tinggal di Castellón. Jadi di setiap kota, di setiap sudut Spanyol itu pernah dikuasai, pernah ada tanda-tanda kejayaan Islam di sana gitu. Dan kenapa bisa sampai hancur? Ketika orang-orang Muslim menguasai Spanyol hanya dalam kurun waktu 11 tahun, itu orang-orang Spanyol membutuhkan lebih dari 700 tahun. Dan kenapa bisa sampai hancur? Ketika orang-orang Muslim menguasai Spanyol hanya dalam kurun waktu 11 tahun, itu orang-orang Spanyol membutuhkan lebih dari 700 tahun. 700 tahun ya, kalau saya salah ya. 700 years, berapa the Spanish people want to ya. Jadi ketika Muslim itu cuma 11 tahun, hanya butuh waktu 11 tahun untuk menguasai Spanyol, orang-orang Spanyol sendiri butuh waktu 700 tahun untuk mengambil kembali tanah mereka dari orang-orang Muslim. Di sini saya belajar bahwa mempertahankan sesuatu itu lebih susah daripada mendapatkan sesuatu. Bayangin, untuk mendapatkan negara Spanyol cuma butuh 11 tahun, tetapi untuk mempertahankannya susah, teman-teman ya. Jadi orang Spanyol sendiri butuh 700 tahun untuk sampai bisa mengambil kembali tanah mereka ya. Dan sebagian dari kita, saya pun kadang berpikir pada saat itu betapa kejamnya orang-orang Katolik yang mengusir orang-orang Muslim, bukan hanya Muslim. Jadi sebelum Muslim yang diusir dari tanah Spanyol itu adalah agama Jew ya, teman-teman. Tidak boleh. Akhirnya Jews sampai sekarang Jews juga cuma sedikit sekali, itu pun orang-orang baru. Kemudian Muslim juga tidak diperbolehkan karena mungkin pada zaman itu religi itu benar-benar bagi mereka sesuatu yang harus, sesuatu yang esensial banget mungkin bagi mereka. Tetapi di sini yang ingin saya share ke teman-teman, bahwa mendapatkan sesuatu itu mudah, tetapi mempertahankannya yang sulit. Betapa gampangnya waktu itu orang-orang Muslim mendapatkan Spanyol, tetapi betapa susahnya untuk mempertahankan dan akhirnya runtuh. Dan banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Kadang-kadang kita berpikir kejam banget orang-orang Spanyol, orang-orang Katolik yang mengusir orang-orang Muslim, yang membunuh, membantai orang-orang Muslim. Tetapi ada sisi lain yang juga harus kita pelajari, bahwa kalau saya melihat ini dari kacamata saya, teman-teman, mungkin teman-teman punya pendapat yang lain, bahwa sebenarnya faktornya bukan hanya kejam orang-orang pada saat itu, betapa kejamnya orang-orang Spanyol pada saat itu, tetapi juga orang-orang Muslimnya sendiri. Kenapa? Karena orang-orang yang berkuasa pada saat itu saling bunuh juga, teman-teman. Jadi para penguasa, elit politik yang pada masa itu mereka berebut kekuasaan sendiri, mencoba untuk mengambil keuntungan sendiri, dan itulah yang dimanfaatkan sama orang-orang Katolik pada zaman itu untuk sebentar teman-teman. ada sayap baling-baling tuh, teman-teman. Oh, banyak sekali. Ada lagi. Jadi itu yang digunakan sama orang-orang Spanyol untuk gunakan kesempatan itu gitu loh. Jadi biarin aja mereka perang saudara sendiri, berebut kekuasaan sendiri. Nah, itu yang digunakan oleh mereka untuk menguasai kembali tanah Spanyol. Yang saya tahu pada saat itu Granada adalah terakhir ya, teman-teman. Pertama Cordoba dikalahkan kalah lah ya, Cordoba sudah dikuasai Spanyol, kemudian Sevilla. Granada itu pernah punya 138 masjid. Kalau saya nggak salah, teman-teman bisa cek sendiri di internet ya. 138 masjid itu kan banyak. Kalau di Indonesia mungkin kayak 1000 masjid di Pulau Lombok dibilangnya. 138 masjid itu satu persatu bisa diruntuhkan oleh orang-orang Spanyol, orang-orang Katolik pada saat itu, terus diubah menjadi gereja, teman-teman. Terakhir kalinya runtuhnya kejayaan Islam di Granada itu ketika anak Raja Muhammad V, kalau saya nggak salah ya, Muhammad namanya, itu berkhianat pada ayahnya sendiri, karena yaitu tadi ingin berebut kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dan akhirnya terjadilah konflik politik besar di Alhambra ya, di sana Alhambra. Dan anaknya ini mendapat bantuan dari Raja Fernando dan Ratu Isabel untuk memusuhi ayahnya, dan akhirnya ayahnya kalah, dia menang, dia menguasai Granada, anaknya ini.
Dan pada saat itu selang berapa waktu Ratu Isabel dan Fernando dia melayangkan surat kepada Muhammad ini untuk menandatangani perjanjian bahwa dia harus menyerahkan seluruh Alhambra dan Granada karena sudah tidak ada kekuatan sama sekali ya teman-teman. Waktu itu akhirnya ya diserahkan, mau tidak mau diserahkan, dan dia diasingkan. Anaknya Sultan ini diasingkan, si Muhammad ini. Terus akhirnya waktu dia kalau saya baca bukunya, saya baca sejarahnya itu kayak sebel tapi juga kasihan. Jadi ketika dia meninggalkan Alhambra itu dia bilang dia menoleh ke Alhambra dan dia menangis gitu karena itu adalah kejayaan yang pernah ada di genggaman mereka gitu, dan akhirnya harus dilepaskan. Dan ibunya itu bilang, janganlah kamu menangis seperti seorang perempuan atas untuk sesuatu yang tidak bisa kamu pertahankan sebagai lelaki, itu teman-teman. Itu kata ibunya, karena dia sudah mengkhianati ayahnya, terus akhirnya menang, tapi akhirnya dia harus menyerahkan kekuasaannya. Pada tahun itu bertepatan dengan Columbus mendiscover benua Amerika. Jadi pada saat itulah benar-benar kejayaan Spanyol kayak dapat benua baru dan juga akhirnya bisa menguasai seluruh Spanyol kembali dari tangan Muslim, teman-teman. So kurang lebih begitu ceritanya, teman-teman. Sebenarnya detailnya banyak sekali, dan di Alhambra sendiri tuh saya benar-benar suka karena di dalamnya tuh ceritanya kayak ada berjuta-juta, bermiliar-miliar cerita yang kalau kita ceritakan nggak bakalan selesai. Mungkin next time saya akan bagi ceritanya, misalnya karena di Alhambra tuh areanya ada beberapa macam. Ada yang area musim panas, kemudian ada area musim dingin, ada park dan lain sebagainya. Nanti mungkin di detailnya sedikit-sedikit untuk teman-teman yang suka sejarah. Next time kalau saya ke Alhambra lagi, saya akan booking tiket untuk siang hari agar nanti visualisasinya lebih jelas lagi. Dan juga saya berdoa untuk teman-teman, mudah-mudahan teman-teman nanti semuanya, tidak semuanya, tapi mungkin yang ingin berkunjung ke Granada dan melihat secara langsung bagaimana keindahan Granada dan Alhambra, mudah-mudahan bisa tercapai. Dan jangan lupa untuk kalau teman-teman mau bisa stay di apartemen teman kami dan juga bisa stay di hostel teman kami. Berapa? If Indonesian people want to go to Granada, they can go to our friend place. Ya. Apartamentos Los Lobos. Ya, ada apartemen dan juga ada hostel yang mereka kelola. So, mungkin sekian dulu teman-teman. Kalau teman-teman masih penasaran, mungkin next time saya bikin sesi cerita lagi, atau teman-teman bisa mencari informasi sendiri yang lebih banyak dari buku, dari media lain, dari internet dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sekian rangkaian perjalanan kami di Granada. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan salam hangat dari Granada. Bye-bye.